semuanya. Kami dari kelompok 2 akan membahas perdagangan internasional dengan penjelasan super ringan. Biar sekali nonton langsung paham. Perdagangan internasional adalah transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan antar subjek ekonomi dari satu negara ke negara lain. Nah, pelakunya nggak cuma negara ya, bisa individu, perusahaan, bahkan pemerintah juga bisa ikut bertransaksi. Tapi intinya tetap sama. Ada arus barang dan jasa yang keluar masuk antar negara. Kalau kamu belanja barang dari luar negeri, itu termasuk impor. Kalau kamu jual produk ke orang atau perusahaan di luar negeri, itu namanya ekspor. Sekarang, kita masuk ke teori-teori penting yang sering banget dibahas dalam perdagangan internasional. Yang pertama, ada teori merkantilisme. Teori ini percaya kalau kekayaan suatu negara itu diukur dari seberapa banyak dia mampu mengumpulkan logam mulia seperti emas dan perak. Jadi dulu, makin banyak emas di kas negara, makin dianggap makmur dan kuat negaranya. Fokus mereka bukan ke seberapa efisien produksi, tapi ke bagaimana caranya emas masuk lebih banyak daripada keluar. Lalu yang kedua, ada teori keunggulan absolut. Ini beda banget nih dari merkantilisme. Teori ini mendukung perdagangan bebas. Tanpa banyak batasan, negara akan mengekspor barang yang bisa dia produksi dengan biaya paling murah dan paling efisien. Di sisi lain, negara juga bakal impor barang yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri. Tapi kalau beli dari luar, ternyata jauh lebih murah. Ya, kenapa enggak kan? Intinya simple banget. Yang murah, kita jual. Yang lebih murah di luar, kita beli. Konsepnya win to win. Sama-sama untung, sama-sama berkembang. Lanjut ke teori ketiga, ada teori keunggulan komparatif. Teori ini mengatakan negara nggak harus jadi yang paling hebat di semua hal. Yang penting, dia fokus memproduksi dan mengekspor barang yang bisa dibuat atau paling efisien dibanding negara lain. Dengan begitu, negara bisa dapat keuntungan terbesar atau kerugian paling kecil dalam perdagangan internasional. Keempat, ada teori Heksi-Rohlin. Kalau teori ini lebih menekankan ke sumber daya yang dimiliki negara. Misalnya, negara dengan tenaga kerja melimpah, cenderung ekspor barang yang butuh banyak tenaga manusia. Sedangkan negara dengan modal besar, biasanya ekspor barang yang butuh teknologi atau mesin. Jadi, arus ekspor-impor itu dipengaruhi sama faktor produksi yang paling kuat di negara tersebut. Kelima, ada teori siklus hidup produk. Ini menarik sih, karena dia jelasin perjalanan sebuah produk. Awalnya produk baru itu dikembangkan dan dijual di negara maju karena teknologinya lebih siap. Tapi ketika produknya mulai dikenal, produksinya pindah ke negara lain yang biayanya lebih murah. Biasanya ini terjadi saat produk masuk tahap dewasa sampai penurunan. Lalu yang keenam, teori perdagangan intra-industri. Kalau teori ini jelasin bahwa perdagangan juga bisa terjadi antara negara yang menjual dan membeli produk yang masih sejenis atau serupa. Jadi bukan tukar barang dari industri yang beda, tapi antar negara yang bahkan sama-sama ekspor impor barang yang mirip, misalnya sama-sama jual beli mobil atau pakaian, tapi dengan tipe dan merek yang berbeda. Yang terakhir, ada teori perdagangan baru dari konsep modern ekonomi internasional. Teori ini mengatakan bahwa perdagangan antar negara itu tidak selalu terjadi cuma karena perbedaan faktor produksi, tapi juga karena adanya skala ekonomi dan permintaan pasar yang besar, variasi produk dan peran institusi, kebijakan, serta aturan perdagangan. Juga penting biar pasar berjalan lebih adil, efisien, dan kompetitif. Jadi intinya, perdagangan modern itu digerakkan oleh efisiensi produksi massal, inovasi, dan aturan yang mendukung. Sekarang kita bahas dua teori paling dasar di perdagangan internasional. Teori keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Teori keunggulan absolut dari Adam Smith mengatakan, negara akan ekspor barang yang bisa dia produksi paling murah dan paling efisien dibanding negara lain. Kalau kita jago bikin kopi lebih murah, ya kita jual kopi. Sedangkan teori keunggulan komparatif dari David Ricardo mengatakan, negara tetap bisa untung, walaupun nggak paling hebat, asal dia memilih produksi yang biaya relatifnya paling rendah dibanding opsi lain di negara sendiri. Sekarang kita bahas implikasinya. Negara jadi terdorong untuk spesialisasi produksi dan ekspor barang unggulan. Biar lebih efisien, arus perdagangan juga dipengaruhi oleh faktor produksi terkuat yang dimiliki negara, seperti tenaga kerja atau modal. Lalu,
Produk di pasar global mengikuti siklus hidup dari negara maju ke negara berkembang demi efisiensi biaya. Tapi di dunia nyata, perdagangan sering menemukan hambatan seperti tarif dan proteksionisme. Jadi peran kebijakan dan institusi itu penting. Dan terakhir, teknologi digital bikin perdagangan makin cepat, variatif, dan pasar makin terintegrasi. Intinya, teori-teori tersebut membantu kita paham kenapa negara memilih fokus produksi tertentu dan tetap bisa sama-sama untung di pasar global. Oke, itu dia pembahasan tentang perdagangan internasional. Semoga bermanfaat dan makin paham ya. Kalau kalian suka materinya, jangan lupa like dan share, biar makin banyak yang belajar bareng kita.